Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sujaka Retno SKMkom. Saya adalah dosen di program studi Teknik Informatika Universitas Maliku Saleh. Pada kesempatan ini saya akan mengampu mata kuliah kecerdasan kompusional yang terdiri dari 3 SKS dan berasal dari semester 6. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini diharuskan untuk menyelesaikan mata kuliah prasyarat terlebih dahulu di semester sebelumnya, yaitu mata kuliah kecerdasan buatan. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini yaitu akan belajar tentang metode-metode dalam ruang lingkup sistem cerdas serta mengkombinasikan metode-metode tersebut secara lebih mendalam melalui pembahasan teoritis di dalam kelas serta penerapan studi-studi kasusnya dalam bentuk tugas berbasis proyek. Mahasiswa akan memiliki pengalaman untuk membuat sistem cerdas dengan pembelajaran yang terstruktur berdasarkan metode tertentu yang digunakan. Membuat sistem cerdas menggunakan logika fuzzy, sistem cerdas menggunakan metode optimasi, membuat sistem cerdas yang mengkombinasikan metode-metode tersebut jika dibutuhkan. Adapun tugas proyek juga dikerjakan baik secara individu maupun secara berkelompok. Dan metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini seluruhnya berbasis case method. Dengan mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa itu mampu memahami konsep-konsep dasar kecerdasan komputasional, mampu menguasai teknik model komputasional, mahasiswa menguasai bidang fokus paradigma dalam kecerdasan komputasional, mahasiswa juga mampu menganalisa dan memahami bidang fokus pemodelan data, serta mampu merancang dan membuat sebuah sistem cerdas sesuai dengan pemodelan yang dilakukan. Adapun capaian mata kuliah yang diharapkan, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan kecerdasan komputasional secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural, menguasai konsep teoritis yang mengkaji, yang menerapkan dan mengembangkan, serta mampu memformulasikan dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Mahasiswa juga diharapkan mampu dan bertanggung jawab dalam memahami kebutuhan sistem dan menerjemahkannya dalam spesifikasi solusi, serta mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan sistem cerdas. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan manajerial tim dan kerjasama, manajemen diri, mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis, mempunyai kemampuan menganalisis sistem dan mempelajari masalah-masalah yang timbul dan menentukan kebutuhan-kebutuhan user serta mengidentifikasi pemecahan dengan alasan yang berbasis ilmiah. Adapun beberapa materi yang akan dibahas dalam mata kuliah kecerdasan komputasional ini, yang diantaranya yaitu akan membahas tentang definisi dari kecerdasan komputasional, paradigma model komputasi, ada unsupervised learning, fuzzy inference, reinforcement learning, swarm intelligence, serta neural network. Adapun strategi materi pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu presentasi, diskusi, praktikum yang berbasis dengan case method, serta project based learning. Adapun kriteria penilaian yang diterapkan dalam mata kuliah ini yaitu kemampuan dalam menyelesaikan tugas dan latihan secara tepat waktu, kemampuan dalam memahami penggunaan metode yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah, kemampuan dalam bekerja sama secara tim, dan kebenaran serta kesesuaian dari hasil latihan maupun tugas yang diberikan. Untuk menjaga transparansi, sebelum nilai akhir saya masukkan ke dalam portal mahasiswa masing-masing, nilai akademik mahasiswa tersebut akan saya rekap dalam sebuah file Excel maupun Google Sheets, yang mana link tersebut akan saya lampirkan sebelum hari penginputan nilai tiba kepada grup mahasiswa mata kuliah tersebut. Selanjutnya, berikut adalah proses pembelajaran saya dalam mengajar mata kuliah kecerdasan komputasional pada pertemuan ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kita
clustering atau pengelompokan. Namun sebelum kita belajar tentang clustering itu, kita review kembali materi sebelumnya di pertemuan kemarin. Yang masih ingat, komponen clustering itu dia ada tiga. Yang pertama ada raw datanya ataupun data mentahnya itu ada. Yang kedua itu ada pattern recognition-nya atau pengenalan polanya. Jadi nanti kita bakal membentuk pengenalan pola itu dengan menggunakan algoritma. Jadi contoh tadi yang seperti di awal saya bilang ada algoritma K-means dan lain sebagainya, itu bisa digunakan. Dan juga ada komponen yang bersifat opsional, dalam artian ini bisa ada bisa juga, yaitu database sistemnya. Jika kita membangun sebuah database, itu bisa menjadi sebuah komponen dalam proses clustering itu. Jadi tiga buah komponen clustering inilah jika disatukan menjadi sebuah proses clustering atau pengelompokan. Lantas apa itu clustering itu sendiri? Clustering adalah sebuah proses pengelompokan data yang mentah tadi itu menjadi ke dalam beberapa cluster atau kelompok. Dari data yang mentah satu kesatuan banyak itu disatukan dan dipisahkan menjadi beberapa kelompok sehingga data yang ada di dalam satu kelompok memiliki tingkat kemiripan yang maksimum, sangat mirip dengan kawan-kawannya, jajar-jajarannya. Dan data antara kelompok yang satu dan kelompok yang kedua itu kemiripannya sedikit, jauh berbeda. Jadi itu ada raw data ataupun data mentah yang masih belum jelas diapakan. Lalu kita gunakan algoritma pengclusterannya, maka outputnya itu bakal terpisah menjadi tiga buah ataupun tergantung berapa kelompok yang kita buat. Jadi clustering itu tergantung dengan kebutuhan kitanya. Jadi itu sedikit review materi dari pertemuan kita sebelumnya. Yang selanjutnya kita bahas yang saya bilang tadi, algoritma K-means. Apa itu algoritma K-means? K-means clustering itu adalah sebuah metode data mapping yang melakukan proses pemodelan unsupervised learning yang tujuannya itu untuk mengelompokkan data dalam berbagai cluster. Itu menurut perkataan si Zhang, seorang peneliti di dalam jurnalnya pada tahun 2017. Jadi K-means kalau saya bilang itu adalah sebuah metode cluster atau pengelompokan yang paling umum digunakan, yang paling umum dan yang paling tua ya. Semua orang itu pasti sering, kalau orang yang berkecimpung di dunia clustering pasti kenal yang namanya K-means. Pasti kenal yang namanya K-means karena ini adalah fondasi, kalau saya bilang itu pelopor dari proses clustering itu sendiri. Adapun langkah-langkah dalam algoritma K-means, kalau yang tertera di papan itu yang pertama adalah kita menentukan nilai K untuk menentukan jumlah clusternya. Atau bahasa lainnya, bahasa yang mudah kalau yang pakai. Langkah pertama itu kita menentukan nilai K, menentukan nilai K untuk kita jadikan berapa kelompok nanti yang mau kita buat. Jadi di tahap pertama ini terserah kita, terserah misalnya kalian mau mengelompokkan sesuatu, terserah kalian mau berapa kelompok nanti jadinya. Jadi tidak ditentukan harus 2, harus 3, harus 4. Jadi pada umumnya itu kelompoknya pasti minimal 2, karena kalau satu kelompok nggak bisa cluster ya, karena udah dari awal. Jadi setelah kita tentukan nilai K, maka langkah selanjutnya disitu dibilang pilih data sebanyak K secara acak untuk dijadikan sebagai sampling awal. Tentu contoh kita ada data 10 misalnya. Anggaplah ada sebuah data kita, sebuah raw data mentah yang berisikan 10 data, di mana data-data tersebut memiliki atribut X1, X2, X3, X4 ada 10. Jadi karena kita tentukan nilai K-nya ada 2, jadi langkah kedua adalah pilih data secara acak sebanyak K kita tadi, sebanyak nilai K untuk jadi sentroid awal, ataupun bahasa lain dari sentroid itu adalah titik pusat awal. Jadi kalau istilah kita itu untuk men-triggernya, untuk pemicunya supaya K
ada 10, pilihlah dari 10 ini pilih 2 karena kita K-nya 2. Kalau K-nya 3, pilih 3 secara acak. Yang mana saja boleh. 1 dan 10 boleh Pak? Boleh. 2 dan 5 boleh. Semua boleh. Yang nggak boleh adalah saya ambil 1 dan 1. Itu nggak boleh. Nggak boleh terjadi duplikat data yang sama posisi. Yang berbeda harus yang berbeda. 1 dan 2. Pak, saya mau balik boleh Pak? 10 dan 1 boleh. Yang pertama kalian ambil 10 boleh. Yang satunya terakhir yang kedua. Jadi, lalu setelah kita pilih, kita sudah simpan nih. Kita ambil contoh saja di sini ya. Kita ambil data ke-1 dan data ke-10. Setelah kita menyelesaikan langkah kedua, maka kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga itu hitung jarak data terhadap centroid menggunakan Euclidean distance. Jadi rumus dari Euclidean distance adalah atribut pertama data dikurangi dengan atribut centroid, atribut data kedua dikurangi dengan centroid, begitu seterusnya sampai atribut terakhir. Dan itu semua dilakukan sampai semua data dihitung. Jadi titik pusatnya ataupun pekerjaan utama dari K-means itu ada di poin ke-3. Di sini paling banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Contoh kasus, kita ambil saja yang tadi. Langkah pertama itu karena di sini kita punya 2 centroid. Ada 2 centroid awal dan data kita ada 10. Sederhananya saja perhitungan kita itu di tahap ketiga itu ada 20 per 2 dikali 10. Jadi 1 per 1 itu dihitung ke dalam data mentah tadi. Perhitungan yang pertama ini dan ini. Langkah selanjutnya ini dan ini. Centroid yang satu dengan data ketiga, data keempat, data kelima sampai data ke-10. Itu cara menghitung dari ini. Setelah 10-10-nya kita hitung, maka dilanjutlah dengan centroid yang kedua. Dimulai dari awal. Jadi data ke-10 dihitung ke yang ini, yang kedua, data ketiga, data keempat, data kelima sampai ke data 10 dengan dirinya sendiri. Itu dihitung sebanyak jumlah data yang ada. Centroid yang pertama dengan yang kedua, maka perhitungannya adalah data yang pertama itu diambil 5 nanti dikurang dengan centroidnya yang pertama 5 ditambah 6 dikurang berapa? Dikurang 4. Oke, pangkat 2 ditambah 7 dikurang 3. Oke, 7 dikurang 2. Nah, di sinilah baru mungkin nilainya nggak mau tadi karena berbeda ya. Di sini 0 ditambah 2 di pangkat 2 4. Ini berapa? 16. Terus 25 dan bisa jumlahnya berapa? Akar 45. Berapa akarnya ini kira-kira? 6,7. Habis tidak ada angka jumlah ini. 6,7 kurang lebih ya. 6,7 dan itu semua kita hitung. Langkah yang keempat setelah kita hitung semuanya tuh. Setelah kita hitung semuanya, langkah keempat di situ tulis apa? Kelompokan data berdasarkan nilai minimum. Setelah dapat nilai perhitungan jaraknya tadi, barulah di situ kalian buat kelompokan kita itu buat tabel baru, di mana data yang tadi satu tabel semuanya itu dipisahkan menjadi 2 buah tabel, tabel C1 dan tabel C2. Misalnya gimana cari nilai yang paling sedikit. Yang paling sedikit maka dia masuk ke kelompok tersebut. 0 dan 2,31 yang paling sedikit mana? Jadi data pertama, data ini adalah milik kelompok 1. Jadi kalau di sini bahasanya 1, 5, 4, 3, 2 dan di sini ada 10. Begitu juga dengan data-data yang lainnya, data kedua dan data sebenarnya. Anggap saja di sini ada data kedua, ada data keempat, dan data ke-7. Sisanya berada di C2 karena nilainya lebih sedikit di C2-nya. 3, 5,
6, 8, dan 9 berada di C2. Jadi di sini yang ditulis adalah data yang awal tadi, data mentahnya, bukan data perhitungannya ya. Kita tulis kembali, sebenarnya data aslinya sudah kita kelompokkan. Kita buat menjadi 2 buah tabel karena cluster kita tadi ada 2. Kalau 3 berarti 3 tabel, kalau 4 tabel, kalau 5 tabel. Jadi cara pengelompokannya berdasarkan perbandingan dari nilai minimum dari ke perhitungan data tadi. Setelah kita kelompokkan, di situ dibilang ulangi langkah ketiga dan keempat dengan sentroid baru yang diperoleh dari nilai rata-rata. Kita dapat tabel baru. Dapat tabel baru dengan angka segini 2, 2, yang ini 2, 3. Kalau tadi di awal tabelnya itu 1 dengan datanya ada 10, sekarang kita punya 2 tabel, ada 1 tabel yang isinya 4 data, ada 1 tabel yang kedua isinya 6 data. Nilai tersebut, data yang ada di tabel tersebut dihitung nilai rata-ratanya. Cara hitungnya gimana? 5 tambah 5 tambah 2 tambah 4 per atributnya masing-masing dijumlahkan. Ini berapa? Misalnya 16. Yang ini 13, 14, 15. Dibagi banyaknya data yang ada di situ. Ini dibagi 4, ini dibagi 4, ini dibagi 4, ini dibagi 4. Hasilnya berapa? 4. Ini berapa? 3,25. Oke, ini 3,5. Ini juga 3,5 ya. Nah, begitu juga dengan yang data ini kita buat ataupun kita hitung nilai rata-ratanya dengan cara yang sama. Masing-masing atribut kita jumlahkan dan dibagi sebanyak jumlah data yang ada di tabel tersebut atau di kelompok tersebut, di cluster tersebut. Lalu dapatlah nilai baru. Nilai yang baru ini dijadikan sebagai sentroid yang baru. Kalau di awal tadi kita ambilnya acak, itu seperti yang di awal tadi saya bilang, sebagai pemicu saja, pemicu supaya bisa kita dapat nilai. Disinilah baru kalian ganti lagi dan dilakukan apa? Ulang lagi di perhitungan jarak data tadi yang sampai 20 perhitungan itu dihitung dengan cara apa? Sekarang dihitungnya 5 ini dihitung dengan 4, bukan lagi dengan sentroid lama, tapi yang baru setelah kalian buat apa? Ngerti? Oke, selanjutnya kalau memang paham, itu dilakukan ulang, dihitung kembali 20 kali, terus ulangi lagi langkah keempat, dikelompokkan lagi, pasti nilainya juga bakal berbeda sedikit lagi 0 dan lalu dikelompokkan kembali sesuai dengan ini. Mungkin saya bilang sedikit ya, setelah kalian ulangi nanti ini bakal berbeda ya. C1 C2 nya kalian bisa dapat ini C1. Kalau yang awal itu data 1, data 2, data 4, data 7 bisa jadi nanti di sini data ketiga, data kelima, data keenam, dan data ke-9. Bisa jadi datanya berubah plus jumlahnya juga berubah di satu cluster. Jadi enggak yang nanti pasti bakal pakai ini. Jika berubah, lihat peraturan terakhir ataupun langkah terakhir. Jika semua kelompok tidak ada lagi yang berubah atau berpindah datanya, maka perhitungan selesai. Selagi masih ada perpindahan, dilakukan sampai seterusnya. Jadi setelah semuanya selesai, contoh saya bilang selesainya, anggap saja ini adalah hasil dari perulangan yang ke-10 lah. Kita udah hitung Pak, ini saya udah hitung sampai 10 kali Pak. Hasilnya adalah ini. Lalu saya mau coba yang ke-11 Pak. Ternyata yang ke-11 hasilnya sama persis seperti ini Pak. Itu gimana? Selesai. Sampai situ selesai. Yang dikatakan selesai ataupun bahasa kemis itu convergent. Convergent berarti udah selesai dan cocok valid. Kalau data yang ada di dalamnya itu sama persis jumlahnya, sama persis datanya. Yang dilihat adalah perhitungan yang paling terakhir dengan perhitungan sebelumnya. Jadi kalau kalian udah perhitungan yang ke-15 misalnya,
dibandingkan dengan perhitungan yang ke-14. Jadi itulah dia gambaran singkat terkait dengan perhitungan K-means, yang mana ini divisualisasikan di dalam tabel grafik ini. Coba kalian perhatikan, ini ada sebuah data. Ini pembatasnya sebenarnya. Ini merupakan iterasi atau perulangan ke-9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau dia belum sama, dia bakal lanjut terus. Itu untuk gambaran visualisasi dari clustering itu. Jadi dia nggak akan pernah selesai kalau belum sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Gimana? Sebelumnya saya ada belajar juga Pak soal algoritma KNN di data mining, dan sekarang Bapak menjelaskan tentang algoritma K-means clustering. Nah di situ Pak, kenapa algoritma tersebut menggunakan perhitungan jarak, menggunakan Euclidean distance? Apakah boleh menggunakan perhitungan jarak selain Euclidean distance? Oke. Jadi kalau kalian bertanya tadi pertanyaannya, bisa nggak menggunakan distance yang lain? Bisa, tapi resikonya itu tadi, yang lain ini kebanyakan itu agak gimana ya kalau saya bilang tadi, gambarannya itu ada yang nggak balance, ada yang kadang-kadang sampai 15 pun nggak selesai. Padahal kalau pakai Euclidean sini lebih stabil. Jadi para pengguna itu atau para peneliti yang ada di dunia itu semua itu mengumumkan ataupun mensepakati ya, ketentuan umum itu standarnya pakai Euclidean distance. Tapi kalau kalian mau eksperimen Pak, saya boleh eksperimen dengan distance lain, silahkan. Dengan data 10 tadi coba kalian eksperimen dengan distance yang lain. Itu bisa dilakukan. Kalau masalah total distance-nya, kalau kemarin saya lihat di jurnal BDM itu ada sekitar ratusan. Saya sendiri nggak sanggup itu. Dan masing-masing distance itu berbeda-beda rumusnya. Rumusnya berbeda-beda. Jadi yang paling sering dan paling umum tetap si Euclidean distance. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Cuman boleh, cuman yang banyak yang nggak menggunakan. Kalau ada yang tentu umum, kenapa mesti coba-coba dengan yang lain? Itulah bahasa. Kalau kita udah nyaman dengan yang ini, ngapain coba-coba dengan yang lain? Udah stay di sini saja. Tapi kalau penasaran, silakan. Tapi resiko ditanggung sendiri. Jadi itulah kalau filosofi diarahkan dengan itu. Bukan berarti yang lain itu salah ataupun jelek. Tapi yang namanya kesepakatan itu kan memang udah orang udah ngecek, udah survei beberapa kali, udah neliti beberapa kali, jadi itu pasti tidak paling bagus dibandingkan dengan yang lain. Khusus untuk masalah ini. Berbeda lagi kalau ada metode yang menggunakan memang bagusnya Minkowski misalnya, itu ya mereka pasti menentukan Minkowski. Tapi dalam K-means dan juga KNN tadi itu udah disepakati itu memang ketentuan umumnya pakai Euclidean distance. Oke, jawab ya. Yang lain? Apa pertanyaannya? Di saya dia bertanya, kayak yang Bapak jelaskan tadi kan ada salah satunya itu langkah-langkahnya itu kita ngambil data itu secara acak gitu Pak. Nah, saya bertanya kira-kira kalau kita ngambil datanya itu kita nggak secara acak, apakah boleh Pak? K-means ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tahap. Bisa dikembangkan yang mana kira-kira potensi? Contoh yang kedua tadi pertanyaan itu mengarah, dalam artian mengarah. Pilih data sebanyakkah secara acak? Tadi saya bilang ke kalian secara acak. Berarti secara pribadi ketentuannya K-means itu nggak menentukan yang mana aja boleh, bagaimana saja boleh. Nah disitulah kalian bisa mengembangkan. Kalau teknik saya dulu waktu saya tesis kemarin, untuk menentukan centroid awal saya tidak pakai acak, tapi menggunakan sebuah rumus yang bernama Euryty. Ini rumus baru. Saya menggunakan Euryty untuk menyaring datanya, mana data yang paling tinggi nilai koefisiennya itu, yang kemurniannya itu, Euryty kemurniannya itu, yang paling tinggi nilai kemurnian itu yang saya ambil sebagai centroid awal. Imbasnya apa? Terjadi atau terdapat perbedaan drastis, terdapat perbedaan drastis
Kalau saya pakai acak dengan pakai purity, seumpamanya tadi jadi 6 kali perulangan. Bisa jadi kalau pakai purity itu hanya sekitar 3 perulangan selesai. 3 perulangan selesai karena kenapa? Purity bentuknya yang kemarin saya teliti itu dengan 5 dataset yang berbeda. 5-5-nya mampu secara efektif mengurangi perulangan tadi. Dari yang kalau normal itu 17 kali, kalau pakai purity hanya 8. Bukan berarti tiba-tiba 2, enggak. Dikecilkan, bisa lebih kepres. Jadi untuk terkait masalah ini, saya duduk ya. Nah, yang saya mau bilang adalah di bagian kelebihan dan kekurangannya ini. Pertanyaan yang secara acak tadi itu masuk ke dalam kekurangan yang pertama. Dapat terjadinya curse of dimensionality dan iterasi yang diperoleh itu tidak dapat diprediksi. Apa beda antara curse dimensional dan iterasi yang diperoleh tidak dapat diprediksi? Kita nggak tahu nih kapan dari 10 data tadi menggunakan KMIS pakai acak, kita nggak tahu untuk ini bakal selesai pada kapan. Nah, kenapa? Yang pertama tadi kita pakai 1 dan 10. Coba kalian ganti angkanya 2 dan 5 misalnya. Itu kemungkinan nggak 6 lagi. Bisa jadi 10, bisa jadi 7 kali. Nasib dari K-means itu tergantung secara besarnya, tergantung dari center awal yang digunakan. Semakin akurat, semakin singkat penyelesaian seperti yang saya buat dari pakai ability. Jadi itu yang kedua, tapi dapat diprediksi dan dapat terjadi curse of dimensionality. Itu contohnya seperti ini. Punya potensi dalam perhitungan nanti hasil akhir C1 dan C2 itu bisa jadi di data kelompok 1 hanya ada 1 data saja, 5, 5, 4 juga tadi. Selebihnya dari 2 sampai 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu masuk ke kelompok 2 semua. Bisa terjadi kemungkinan. Enggak di sini 5, di sini 5, atau minimal di sini 4, di sini 6, di sini 4. Bisa terjadi potensi fatalnya itu satu di satu kelompok, sisanya di kelompok lain semuanya. Nah, itu dibilang itu yang kita maksud dengan curse of dimensionality. Jadi itu merupakan kekurangannya, yang mana kekurangan itu lahir dari itu tadi, dari acak tadi, dari pertanyaan tadi. Nah, jadi itulah kira-kira alasan kenapa banyak para peneliti pakai bukan acak, itu yang kita. Terakhir ini ada sedikit tugas, di mana tugasnya bersifat tempo. Kerjakan tugas ini menggunakan bahasa pemrograman yang kalian kuasai. Tugas ini presentasi minggu depan. Soalnya ada 2. Untuk yang mempunyai ujungnya genap, buat program sederhana menggunakan algoritma K-means dalam mengelompokkan daerah rawan bencana alam. Yang kedua, yang bagi yang merasa ganjil, beda kasusnya saja. Kecelakaan. Jadi tugas ini dikumpulkan di depan. Bisa kan? Kira-kira? Oke, kalau bisa ini aja mungkin terakhir dari saya sebelum saya tutup. Atau saya mau tanya, dari yang saya jelasin tadi ada yang ketinggalan nggak? Paham semua ya? Semoga aja paham semua. Jadi sebelum kita akhirin pertemuan kita ini, hadis mengatakan barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkan urusan dunia dan akhirat. Jadi apalagi di bulan Ramadan ini, silakanlah kalian mau berbaik, baiklah sebanyak mungkin. Jadi mungkin itu aja dari saya.